Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sadi Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang berbagai perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Lansia atau menua merupakan proses yang akan dilalui oleh setiap manusia. Siklus hidup yang akan dilalui oleh setiap individu yang tidak bisa dihindarkan, namun bisa ditunda. Ketika seorang bertambah usianya, maka akan terjadi perubahan-perubahan. Baik itu perubahan fisik, perubahan psikis, maupun spiritual. Oke. Coba kita perhatikan di sini, berbagai organ mengalami perubahan atau penurunan fungsi, mulai dari bagian otak, kemudian ada di pendengaran, penglihatan, kemudian ada di paru-paru, jantung, kemudian ada penurunan fungsi ginjal, kemudian terjadi penurunan fungsi hati, dan lain sebagainya. Oke, perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia ini meliputi perubahan fisik, juga perubahan psikososial, dan juga spiritual. Kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah perubahan fisik. Perubahan fisik ini bisa meliputi dari perubahan sistem penglihatan, nanti akan kita bahas secara detail, kemudian sistem pengecap atau pengecap dan pembau, sistem pendengaran, sistem saraf, sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan. Selanjutnya adalah sistem gastrointestinal, sistem perkemihan, sistem endokrin, sistem muskuloskeletal, dan sistem reproduksi. Semua sistem-sistem ini di dalam tubuh ini nanti akan mengalami perubahan-perubahan, akan mengalami terjadinya penurunan fungsi ketika menginjak masa lanjut usia. Oke, coba kita bahas satu persatu. Perubahan yang terjadi pada sistem penglihatan ini seperti yang kita ketahui bahwa lansia, kita sering mendapati lansia mengalami penurunan dalam hal melihat. Biasanya penyakit-penyakit yang sering terjadi pada lansia adalah penyakit katarak. Katarak ini disebabkan karena adanya kekeruhan lensa. Lensanya keruh sehingga penglihatannya tidak jelas. Kemudian ada glaukoma. Glaukoma ini terjadi peningkatan tekanan pada kornea sehingga terjadi penurunan penglihatan. Daya akomodasi juga mengalami penurunan. Selain itu, lapang pandang juga mengalami penurunan dan berkurangnya sistem atau sensitivitas terhadap warna. Ini adalah beberapa penurunan atau perubahan yang terjadi pada sistem penglihatan pada lansia. Ya, kita perhatikan di sini ada gambar mata, di sini ada kornea, lensa, ada retina, iris, dan otot siliar. Nah, kalau penyakit katarak biasanya terjadi kekeruhan lensa di sini, terjadi kekeruhan lensa sehingga pandangannya menjadi kabur. Ya, lama-kelamaan kalau tidak dioperasi maka akan terjadi kebutaan. Selain itu nanti akan terjadi gangguan di retina. Retina ini akan mengalami gangguan sehingga penurunan dari penglihatan, ya, cahaya yang masuk akan mengalami penurunan sehingga dia
akan mengalami gangguan dalam melihat. Selanjutnya adalah perubahan pada sistem pengecap dan pembau. Ya, kalau kita mungkin punya kakek atau nenek di rumah, maka mungkin sering kita dapati mereka itu kalau makan itu asin atau terlalu manis. Ya, padahal dia sudah garamnya itu sudah kita tambahkan banyak, tapi dia merasa masih kurang asin atau masih kurang manis kalau gula. Hal ini terjadi karena pada lansia mengalami penurunan sensitivitas terhadap rasa. Juga kemampuan untuk mengecap dan membau ini menurun. Sehingga wajar kalau lansia ini pengen makan itu yang asin-asin atau yang manis-manis. Padahal sudah ditambahkan gula yang banyak atau garam yang banyak. Tapi dia masih merasa kurang. Masih merasa tidak hambar, tidak terasa. Ya, ini adalah gambar organ, lidah, pengecapan, dan hidung pembauan. Selanjutnya adalah penurunan pada fungsi pendengaran. Ya, mungkin kita dapati banyak lansia yang menderita gangguan pendengaran. Ya, sering yang tidak mampu mendengar dengan jelas. Ketika kita ajak ngobrol, bicara, dia tidak mendengar. Ya. Ini terjadi kenapa? Karena terjadi penurunan berbagai fungsi, berbagai penurunan dalam sistem pendengaran, di antaranya apa? Yaitu terjadi atrofi pada membran timpani. Jadi di organ nanti kita bisa melihat di situ ada namanya membran timpani. Ini terjadi pengecilan atau atrofi. Selain itu mungkin terjadi penumpukan serumen atau kotoran di lubang telinga, ya, atau justru malah terjadi sumbatan atau obstruksi pada tuba eustasius. Tuba eustasius ini merupakan tuba saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan nasofaring. Ya. Sehingga lansia juga mengalami penurunan dalam persepsi nada tinggi. Ya. Jadi kalau kita bicara pelan, itu lansia tidak bisa mendengar. Ya, ini gambar organ telinga. Ya, kita melihat ada di sini ada lubang telinga. Ya, nanti telinga itu dibagi terhadap telinga bagian luar. Ya, ada daun telinga, kemudian ada lubang ear canal ini, lubang telinga. Kemudian nanti ada telinga bagian tengah. Ini ada tulang-tulang pendengaran terdiri dari malleus stapes incus ini. Kemudian ada tuba eustasius tadi yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Ya, kemudian telinga bagian dalam itu ada rumah siput atau koklear ya. Sini. Kemudian ada dipersarafi oleh vestibular nerve, facial nerve, dan auditory. Di sini ada saraf-saraf yang menghubungkan dengan organ-organ di sini, organ pendengaran. Sehingga kita bisa mendengar dengan jelas. Selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf ini juga mengalami penurunan fungsi pada lansia. Karena apa? Karena ternyata berat otak itu menurun pada saat kita menjadi lansia, yaitu berkurang sekitar 10-20%. Ya. Juga terjadi penurunan reaksi saraf. Ya, kemudian berkurangnya sensitivitas terhadap sentuhan. Jadi kadang dia itu tidak peka, tidak sensitif terhadap perabaan sentuhan. Sehingga kadang ini yang bisa berbahaya karena bisa menyebabkan terjadinya cedera bagi kulit lansia.
Juga terjadi kemunduran pada fungsi saraf-saraf otonom atau saraf yang bisa bekerja sendiri tanpa kita perintah. Itu juga saraf motorik juga menjadi lemah sehingga dia susah untuk bergerak. Apalagi ditambah dengan penyakit-penyakit yang mengalami sendi. Sehingga dia akan susah dalam menjalani aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Ya, ini ada saraf. Saraf ini nanti ketika lansia akan mengalami penurunan fungsi. Ya, di sini nanti ada otak di sini ya. Otak ini termasuk dalam sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Ya, jadi ada SSP, sistem saraf pusat, atau sistem saraf kranial. Nanti ada olfaktorius, optikus, oculomotor, toklear, trigeminal, dan lain sebagainya. Kemudian ada saraf tulang belakang, ya, ada cervical, thoracal, lumbar, sakral, oksigi, dan sebagainya. Itu totalnya ada masing-masing berbeda. Yaitu mengalami penurunan fungsi, sehingga nanti akan terjadi pada gangguan juga fungsi saraf, meraba, keperabaan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah sistem kardiovaskuler juga mengalami perubahan dan penurunan fungsi pada lansia. Ya, jadi terjadi penebalan pada tunika intima atau pembuluh darah di bagian paling dalam, itu nanti akan terjadi penebalan sehingga akan menghambat laju darah mengalir. Kemudian biasanya kita dapati kalau lansia seringkali mengalami atau menderita tekanan darah tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena tadi terjadi penebalan pada tunika intima, kemudian terjadi penurunan elastisitas pembuluh darah, dan biasanya terjadi penurunan cardiac output. Cardiac output ini adalah jumlah darah yang dipompa setiap kali denyutan dalam 1 menit. Itu dikatakan cardiac output. Oke, juga jantung akan mengalami penurunan dalam hal memompa darah. Jadi kekakuan pada katup jantung, dan ini akan menyebabkan akibat yang fatal jika tidak ditangani. Ya. Ini menyebabkan terjadinya penurunan cardiac output, kemudian kebutuhan oksigen dan nutrisi di sel-sel jaringan juga tidak terpenuhi dengan maksimal atau tidak adekuat, sehingga nanti akan terjadi kematian sel. Selanjutnya adalah ini masih gambar jantung. Ya, kita perhatikan di sini ada trachea, kemudian ada ini. Ya, ini ada bilik kanan, bilik right atrium, ada ya atrium kanan, ada atrium kiri, kemudian ada di sini ada arteri pulmonalis, ya, arteri brachiospacialis, ada vena cava superior, ada vena cava inferior, dan sebagainya. Ini adalah gambar jantung, dan semua ini katup-katup jantung nanti akan mengalami penurunan fungsi, kaku, sehingga darah yang dipompa bisa lagi refleks balik lagi, karena tadi terjadi kekakuan sehingga terjadi kebocoran lama-kelamaan. Selanjutnya adalah terjadi penurunan pada fungsi pernafasan. Ya, kita sering menemukan lansia itu susah untuk bernafas, apalagi ditambah dia memiliki riwayat penyakit asma. Ya, sehingga dia susah untuk bernafas. Elastisitas paru, pengembangan kembang kempisnya paru juga mengalami penurunan, sehingga udara yang masuk juga tidak maksimal. Apalagi juga ditambah daya tampung alveoli yang menurun. Ya. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya oksigen di arteri juga menurun, dan juga bisa mengalami penurunan dalam elastisitas otot-otot pernafasan, sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh itu tidak adekuat untuk pemenuhan, untuk dijadikan sebagai metabolisme, pembakaran, proses pembakaran, dan proses untuk menghasilkan energi atau tenaga. Sehingga kalau terjadi gangguan pada sistem pernafasan, maka akan terjadi penurunan fungsi
metabolisme, terjadinya fungsi penurunan fungsi metabolisme di dalam tubuh. Nah, ini kita bisa perhatikan, ini organ paru-paru, ada alveolus, tempat itu karena oksigen dan karbon dioksida. Ya, ini ada bronkus, bronkiolus, ini semuanya adalah sistem pernapasan. Selanjutnya adalah penurunan pada fungsi sistem gastrointestinal. Gastrointestinal ini biasanya lansia sudah banyak tanggal, sudah kehilangan gigi, jadi giginya sudah banyak yang tanggal, menyebabkan dia nafsu makannya menurun. Kemudian penurunan asam lambung, yang ini juga mengakibatkan terjadinya aktivitas di dalam lambung itu menurun, ya, sehingga dia istilahnya udah nggak nafsu makan. Hati mengecil, ya, hati ini kan sebagai salah satu fungsi dalam proses yaitu pencernaan makanan. Ya, ini hati ini sangat berperan penting dalam proses metabolisme makanan atau dalam ketika kita makan makanan. Kemudian produksi saliva atau kelenjar lidah juga menurun, hingga ini juga mengakibatkan terjadinya makanan itu susah untuk masuk ke dalam lambung. Oke. Peristaltik usus yang menurun, ya. Kemudian tadi ada penurunan waktu pengosongan lambung, ya. Jadi makanan di lambung itu semakin lama. Oke, ini sistem gastrointestinal, sehingga kita dapati ketika lansia ini banyak yang memiliki penurunan nafsu makan atau mengalami penurunan nafsu makan. Ini gambar organ gastrointestinal. Ya, ada mulai dari mulut, kemudian esofagus, faring, ya, kemudian masuk ke dalam lambung, stomach, ya, kemudian masuk ke small intestine, nah, ada usus kecil, large intestine, usus besar, ada liver, hati, ya, untuk penawar racun, ada gallbladder, ada pankreas di sini. Selanjutnya adalah perubahan pada sistem perkemihan, ya. Jadi ginjal itu kalau kita dapati, kalau kita mungkin punya saudara atau punya mbah lansia di rumah, biasanya dia mengalami penurunan fungsi ginjal. Ginjalnya itu mengecil, terjadi atrofi pada nefronnya untuk yang menyaring darah. Filtrasinya, penyaringan juga akan menurun pada saat lansia, dan berkemihnya pun biasanya terjadi peningkatan berkemih. Ya. Bahkan ada yang menderita pembesaran prostat atau kita sebut BPH, benigna prostasia hiperplasia, dan jadi penurunan kreatin clearance. Proteinura ini justru malah meningkat. BJ, berat jenis urin ini menurun, tapi proteinuria biasanya meningkat. Ya. Ini gambar organ ginjal, ya, bisa terjadi konteks medula, ada ureter, renal, pelvic, dan sebagainya. Korteks ini tempat penyaringan darah di dalam ginjal. Ya, jadi darah yang masuk ke ginjal itu nanti akan disaring, jadi yang produk-produk sampah akan dibuang, dan yang masih bersih nanti akan balik lagi ke dalam tubuh. Sehingga seseorang yang mengalami gagal ginjal, maka darahnya akan kotor. Ya. Darah kotor tidak bisa dikeluarkan, sampah-sampah sisa metabolisme itu akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, ini akan berbahaya, akan terjadi racun. Ya, racun dalam tubuh bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah sistem endokrin atau sistem hormon, ini juga mengalami penurunan fungsi, ya, penurunan produksi. Ya, kemudian sekresi hormon gonad ini termasuk progesteron, estrogen dan testosteron. Ini mengalami penurunan dalam hal sistem
sistem reproduksi. Kemudian menurunnya produksi aldosteron, ya. Nah, kalau kita bisa belajar dulu ada namanya hormon aldosteron, ya, yang mengikat cairan. Ya. Kemudian ada penurunan ACTH, adenokortikotropin hormon. Oke, ini juga mengalami penurunan fungsi atau perubahan. Ini adalah hormon, kelenjar hormon, ada hipotalamus, ya. Kemudian ada kelenjar pituitari anterior, kelenjar pituitari posterior, ya. Kemudian ada medula adrenalis, ada korteks adrenal, timus, ovarium, testis, dan sebagainya. Ini adalah sistem hormon dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah sistem muskuloskeletal, ya. Kita temui kalau lansia itu terjadi penurunan gerak, ya, bahkan bisa terjadi cedera, ya. Karena apa? Karena hilangnya substansi atau isi yang ada di dalam tulangnya, jadi rapuh tulangnya, ya. Kemudian ada menurunnya serabut otot, ya, pengecilan otot, ya. Biasanya kita mungkin pernah mendapati mbah-mbah kita terjadi kakinya itu mengecil terus, karena ini terjadi pengecilan otot. Kalau lama dalam jangka waktu yang panjang, nanti justru dia akan mengalami kekakuan dan tidak bisa bergerak, susah untuk bergerak dan tidak lemah, tidak kuat. Ini adalah sistem muskuloskeletal, ya, muskulo. Ya. Selanjutnya adalah sistem integumen. Ya, biasanya kalau integumen ciri yang paling jelas itu adalah biasanya terjadi penurunan elastisitas pada kulit, ya, sehingga kulit tanpa keriput, ya, tidak kenyal seperti ketika muda, ya, karena kolagennya itu menurun. Nah, ini ya, hal yang paling terjadi pada lansia, ciri yang paling tampak pada lansia. Elastisitas kulit menurun, kemudian ada biasanya bintik-bintik hitam di wajah. Selanjutnya adalah ini gambar sistem integumen, ya. Sistem integumen biasanya yang sering tampak kalau seorang itu sudah dikatakan tua itu biasanya wajahnya keriput, kulitnya keriput, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Ini juga mengalami penurunan fungsi, ya. Di sini ada terjadinya atrofi pada payudara, ya, jadi pengecilan pada payudara, kemudian terjadi penurunan selaput lendir pada vagina, dan produksi ovum menurun pada saat menopause ini, ya. Jadi kalau perempuan itu ada masanya menopause, di mana menopause ini sudah tidak produktif, tidak bisa hamil lagi. Sistem reproduksi pada manusia ada wanita, laki-laki dan perempuan, wanita dan pria. Selanjutnya adalah perubahan psikososial. Semua tadi yang di atas adalah perubahan fisik. Ada sistem integumen, sistem gastrointestinal, sistem muskuloskeletal, sistem perkemian, dan sebagainya. Dan ini adalah yang selanjutnya adalah perubahan psikososial. Ya, biasanya kita bisa lihat kalau lansia itu mengalami demensia atau pikun, penurunan daya ingat. Ini bisa kita kaji dengan menggunakan short portable mental status questionnaire atau MMSE, mini mental state examination. Ya, juga lansia ini biasanya sudah mengalami isolasi sosial, malu kalau berkumpul dengan teman-temannya, ya. Dia tinggal di rumah terus, tidak beraktivitas, hanya beraktivitas di sekitar rumah saja, ya. Lansia ini juga memiliki gejala yang mudah marah, kesedihan, yang merupakan gejala depresi. Ini juga terjadi pada lansia. Oke, selain itu nanti ada tipe kepribadian lansia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tipe kepribadian lansia. Ada kepribadian yang konstruktif, itu kepribadian yang membangun, ya. Ada juga lansia yang mandiri, ada yang bergantung pada anaknya, pada orang-orang terdekatnya,
ada yang tipe kepribadian bermusuhan. Seringnya itu pengennya itu musuhan, terus pengennya bertengkar terus. Dan ada tipe kepribadian kritik diri. Ada seorang mungkin yang mengkritik dirinya sendiri. Ya, ini adalah beberapa tipe kepribadian lansia. Ya. Oke. Selanjutnya adalah perubahan spiritual. Ya. Jadi semakin tua biasanya seorang akan akan memiliki spiritualitas yang tinggi, akan semakin religius, semakin dekat dengan agama karena dia merasa bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Oke. Jadi perubahan di dalam spiritual. Oke. Selanjutnya adalah terima kasih. Oke. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai perubahan-perubahan yang sering terjadi pada lansia. Karena memang ketika lansia itu berbagai sistem organ ya akan mengalami penurunan fungsi. Nah, ini akan berdampak atau akan menimbulkan berbagai persoalan. Ya, termasuk tadi penyakit jantung, tidak nafsu makan, gangguan muskuloskeletal, susah bergerak dan sebagainya. Oke. Demikian dari saya untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.